Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadullah ma'al jamaah. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah merupakan kalimat yang paling pantas yang terucap dari lisan dan harus terwujud dalam setiap amal perbuatan. Karena atas kudrah iradah inayah Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan kembali dalam acara muscab ini. Maka mudah-mudahan setiap langkah dan gerak kita mudah-mudahan dicatat di sisi Allah sebagai amalan solihan, amal yang baik, amalan sohihan, amal yang sah, dan amalan makbulan, amal yang diterima. Dan mudah-mudahan menjadikan sebuah penggugur atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, sebelum acara dimulai saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru dan tokoh serta anggota jamiah di Persatuan Islam Rangkas Bitung yang telah terlebih dahulu lahir dan telah terlebih dahulu berkiprah di jamiah. Andai apa yang saya paparkan jauh dari gambaran ideal, begitu pula karena kajian ini live streaming, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya andai kata guru-guru kita di Dewan Hizbah dan di pimpinan Pusat Persatuan Islam dan tim sekretariat Dewan Hizbah, andai kata apa yang saya paparkan jauh dari kata sempurna, maka inilah dua kesimpulan kesalahan panitia muscab. Yang pertama, apakah salah mengundang pemateri atau menentukan materi. Karena saya harus menjelaskan mengokohkan jihad jami'iyah ku saya ke budak leutik gitu. Budak kamari sore. Maka anggaplah ini sebuah refleksi, sebuah harapan dari anak muda Persis yang siap tidak siap, yang akan melanjutkan estafeta perjuangan Persis di masa yang akan datang. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, Persatuan Islam atau yang lebih dikenal dengan Persis didirikan oleh para ulama salaf Persis tanggal 12 September 1923 di kota Bandung. Ketika Persis hadir menggiring tujuan utamanya yaitu gerakan tajdid. Apa Bu, Pak, tajdid? Pembaharuan. Tajdid menurut para ulama dahulu dan ulama zaman Kiwari yaitu al-audah ma'ana alaihi wa ashabi. Al-audah muihkeun, mengembalikan bagaimana Islam zaman harita, zaman Nabi, jarang zaman para sahabat. Kunaon bahasana al-audah muihkeun,
sabab asal tidinya nya diuihkeun deui tadinya, dikembalikan lagi kepada zaman Nabi dan para sahabat. Yang kedua, sebagaimana yang sudah kita maklumi bahwa Persis didirikan bukan ikut-ikutan membuat organisasi, lain ku kabita, lain ikuti pasar zaman harita. Namun Persis didirikan bukan hanya dibutuhkan, tapi Persis didirikan atas dasar keharusan adanya. Persis bukan dibutuhkan, tapi Persis didirikan diharuskan adanya. Bapak Ibu tentu sudah paham dan hafal logo dalam lambang Persatuan Islam. Di sana disisipkan surat Ali Imran ayat 103 sampai ayat 104, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Bila minkum itu diartikan minnya di tab'idiyah, diartikan sebagian, maka hendaklah sebagian dari komunitas umat muslim mengambil peran sebagai umat dakwah. Dan dakwah di sini merupakan fardu kifayah. Maka Persis mewakili umat Islam waktu itu untuk menjadi sebuah kumpulan yang memainkan fungsi dakwah. Maka Persis didirikan sebagai jawaban dan tuntutan keharusan adanya suatu kelompok yang memainkan peran dakwah. Jadi kita bergabung di jamiah bukan dibutuhkan, komo jamiah butuh orang, tapi kita bergabung di jamiah, tapi kita diharuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jawaban dan tuntutan dari syariat. Hal ini sesuai falsafah orang tua kita, K.H.E. Abdurrahman. Persatuan Islam didirikan, tidak ubahnya seperti Nabi diutus. Apa Nabi diutus masyarakat jahiliyah butuh? Tidak. Bahkan merasa terhalangi dengan amar ma'ruf nahi mungkar Nabi. Merasa terhalangi. Begitupun Persis didirikan. Apakah umat zaman waktu itu butuh? Tidak. Tapi Persis didirikan, diharuskan, seperti Nabi diutus pun diharuskan. Maka kita beramar ma'ruf nahi mungkar diharuskan, bukan dibutuhkan, tapi diharuskan. Nabi pun diutus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ciri itu dibutuhkan nanti banyak yang nolak. Siapa yang menolaknya? Lu pinter. Dan lu bodoh mah bujeng-bujengan menolak nanti gitu. Maka ketika kita berdakwah melalui Persis, beramar ma'ruf nahi mungkar, banyak tantangan, banyak penolakan. Lain salah amar ma'ruf nahi mungkarna, tapi yang kita dakwahi loba keneh dakian, tidak siap menerima kebenaran. Maka bagi para pendakwah, juru dakwah yang beramar ma'ruf nahi mungkar, hendaklah punya sifat seperti pohon yang besar. Pak, pohon mau pami hoyong kuat, kudu siap ditempatkan di luar, kudu wani gitu. Ngan wasikona aya angin ka anginan, aya hujan ka hujanan. Namun seiring waktu pohon itu akan besar bila kuat, akan berbuah ke Allah hasilnya. Begitupun kita beramar ma'ruf nahi mungkar, harus kuat, harus wani, ngan cobaanna pasti nu dengki aya, nu hasud aya. Coba Pak pohon kayak diajar ya tumbuh aya buahan sakedi, disegang saeutik ku angin, dorok dong. Aya buahan moal nu aya ge pae. Tapi mun pohon kuat, wah, sampai tumbuh tinggi pasti berbuah ka Allah hasilna manfaat besar ya. Nah, begitupun saya tidak akan pernah bosan mengingatkan gitu. Ketika Nabi diutus membawa Islam, banyak penentangan. Bukan ajaran Islam yang salah, tapi hati mereka tidak bisa menerima kebenaran. Sekali lagi,
ketika kita berdakwah, beramal ma'ruf melalui persatuan Islam, ketika kita banyak penentangan, penolakan, bahkan malik nyalahkeun persis, malik nyalahkeun urang, lain urang nu salah, tapi itu can siap menerima kebenaran. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui bahwa kita masuk persatuan Islam, bukan dibutuhkan tapi diharuskan adanya, maka tugas kita adalah mengukuhkan dan mengokohkan jihad kita di jami'iyah. Maka paling tidak ada beberapa tahapan sekaligus kaifiyat agar jami'iyah bisa lebih kokoh. Yang pertama, ikhlas berjuang di jami'iyah. Menurut ulama yang bernama Imam Al-Ghazali, ikhlas adalah memurnikan tujuan dalam bertakarub kepada Allah. Dua, ikhlas mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Yang ketiga, ikhlas bersih dari diri mengharap pamrih dari makhluk. Ketiga pernyataan di atas disepakati oleh Imam Al-Juhri dan yang lainnya, dan mereka sepakat bahwa tiga pernyataan tersebut bersumber dari dalil yang sama, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir bahwa ikhlas itu adalah diperintah beribadah kepada seluruh syariat Allah. Mereka beribadah hanya karena Allah, itulah agama yang istiqomah. Dalil yang kedua tentang ikhlas, Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita masuk jami'iyah kan berbaiat. Beat teh raditu billah hiroba sampai wabil Qur'ani imama wa hukma. Kita ridho Allah sebagai Rabbun, sebagai pengurus, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai utusan dan Rasul, dan kita pun ridho Quran sebagai imam. Imam kan di depan. Jika Quran dijadikan di depan, maka Quran akan menuntun kita ke surga. Jika kita berhukum memutuskan sesuatu sesuai Quran, maka kita akan dituntun ke surga. Tapi jika Quran di belakang kita, maka Quran akan menyerumuskan ke neraka. Banyak Pak sekarang ahli tafsir, ratusan kitab tahu, tapi berhukum tidak sesuai Al-Quran Pak. Ketika menghukum, Allah mengibaratkan dalam surat Al-Jumu'ah layaknya seekor kuda yang membawa kitab. Sangat jelek perumpamaan tersebut. Hafal Sahih Bukhari, semua hafal, Quran tafsir ratusan, cik kuda Pak ngakut kitab 100 kiateun kuat. Tapi ketika dia melangkah, apakah sesuai tuntunan Quran? Tidak, dan ngerti, cuman bawa hukum. Tapi dia dituntun kunawan, kutamang, kumaha, nuntuna. Lihat surat Al-Jumu'ah, jelek sekali perumpamaan tersebut. Maka diperlukan Quran tetap jadi imam. Dimanapun dan kapanpun, masalah apapun, baiat kita imaman wa hukman. Quran sebagai imam. Menghukumi sesuatu harus sesuai Quran. Makanya setelah baiat ya, serah terima, baiat perjuangan eta baiat teh harus ingat lagi ketika baiat teh kamu jadi tasjil, jadi pimpinan gitu. Serah terima baiat perjuangan. Di Persis mah ada perjuangannya. Bukan jabatan kade, di Persis mah perjuangan. Ketika ber-BAT siap berjuang. Ketika jadi ketua, jadi apapun, lain siap ngajabat, siap berjuang.
Bedana pami jadi jabatan mah seueur tunjangan. Tapi jadi masa jihad eta mah kita harus yang banyak menunjang. Yang kedua yaitu dakwah itu harus jama'i, harus kolektif, harus gabungan, tidak boleh sendiri-sendiri. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berjuang di jalan Allah sopan, rapih, teratur, disiplin, temawa karep sorangan. Maka dakwah di jamiah harus teratur, harus disiplin. Seperti bangunan iya kan Pak? Dari berbagai elemen. Aya pasir, aya semen, aya batu. Kan bersatu. Jadi bangunan. Coba Pak, pasir ngajugrug 5 kol, bata 40.000, semen 100-an, papisah. Aya banjir bandang, habis Pak. Oh banjir bandang ya habis di palingan ku batur. Coba disatukan, ada yang merangkai, yang ikhlas merangkai jamiah. Artinya ketika dianalogikan jamiah sebagai bangunan, siap dipimpin, siap memimpin, kudu taat ka imamah ibaratnya, sam'an wa ta'an. Coba bata ieu Pak, nonyo we dua teu enak. Biasanya nu teratur itu teh karena dua Pak, jabatan dan uang Pak. Putus didinya. Quran jelas kan Pak, surat Muhammad ayat 22. Pahal asaitum ing tawalaitum ang tufsidu. Maka maneh pamihayang kekuasaan jangan hidup di dunia, jabatan jeung harta, tawalaitum berpaling, tufsidu fil ard, ngaruksakeun bumi, ngaruksakeun jamiah. Tungtungna naon? Wa tuqatiu arhamakum, mutuskeun kekeluargaan, tepatnya berbulan-bulan. Bisa gitu di jamiah. Hati-hati, asa itu neangan kahirupan eta besar. Tungtuna ka dieu tufsidu ngaruksak, tungtuna tos ruksak, tuqatiu arhamakum. Quran jelas. Tuqatiu mutuskeun arhamakum duluran. Makanya Quran disinggung Pak. Bagaimana pentingnya rapi di jamiah. Tahsabuhum jami'ah. Kalian mengira mereka itu bersatu. Wa qulubuhum satta, padahal hati mereka bertolak belakang. Tong dugi ka kitu pada jamiah. Kokohkan deui, kokohkan, kukuhkan. Ingat kana baiat perjuangan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Maka dengan dakwah kolektif ini, kita sebagus apapun rencana jihad, sebagus apapun, sebesar apapun rancangan yang kita rencanakan, sebesar apapun dana yang kita anggarkan, tetapi tidak rapi, maka mimpi jama'i Pak, hanya kumpulan mimpi, moal ka tepi, harus terstruktur Pak, kudu rapi. Maka bagi orang yang sadar dakwah itu harus kolektif, mereka akan sadar fungsi dan tanggung jawabnya di jamiah, bakal sadar, bakal bisa merenahkan diri, fungsi orang naon, tanggung jawab orang naon, pasti bisa merenahkan. Karena apa? Bangunan yang rapi. Moal aya batu di luhur, moal aya de tempatnya dihangat, bakal sadar Pak. Maka dengan dalil ini pula tidak ada kata mulia dan rendah dalam jamiah, karena masing-masing punya fungsi dan tugasnya. Ukuran rendah dan mulia diukur seberapa besar jihad kita di jamiah. Maka penjelasan ayat di atas terdapat dalam hadis Imam Ahmad melalui Ibnu Abbas. Nabi bersabda, salah satu yardallahu alaikum, Allah ridho kepada kalian dengan 3 hal. Yang pertama, ar-rijalu yaqumu minal lail, seseorang yang sholat pada malam hari.
Yang kedua, wal qaumu sokuli sholat, suatu kaum apabila berbaris rapih dalam sholat. Dan yang ketiga, wal qaumu idza sofu lil qital, suatu kaum yang berperang berbaris rapih, suatu kaum yang berjihad berbaris rapih. Punten banyak di SDIT, SMP IT ada kan pelajaran baris berbaris. Eta teh sanes ukur tuntutan kurikulum, tapi eta teh bagian dari Islam. Berbaris rapi teh bagian dari Islam, bagian dari akidah Islam. Mukmin pasti berbaris rapi. Jadi lamun jihad di jamiah terapi, terdisiplin, nyirikeun iman kerturun. Nah, da mukmin mah pasti disiplin, pasti teratur. Karena kedisiplinan bagian dari akidah Islam. Manakala jihad di jamiah terdisiplin, teratur, mawa karok sorangan, bororaah untung di akhirat, di dunia loba boborot. Beak. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Yang kesembilan, yang selanjutnya saya mengutip ulama Persatuan Islam, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda periode 83-90, Al-Ustadz Kiai Haji Ikin Sodikin. Saya terima info ini dari cucunya Al-Ustadz Ami Halimi, yang kebetulan senior saya. Beliau memberikan tip, ulah fokus teuing ngagelisan tempatna, tapi poho ngagelisan jelemana. Jangan terlalu fokus teuing membangun sarana fisik, tapi kudu ngagelisan para anggotana oke. Sabab lahirna keberkahan bagi suatu jamiah mutlak kumaha iman jeung takwana anggota jamiah. Lau anna ahlal qura, jikalau penduduk sebuah negeri, qura artinya kumpulan. Jikalau suatu kumpulan amanu wa taqau, beriman dan bertakwa, lapatahna alaihim barokati minas sama'i wal ard, akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Maka sebetulnya banyak ya, tapi saya akan ambil dua. Diharapkan anggota Jamiah Persatuan Islam memiliki dua sifat. Yang pertama, diharapkan anggota Jamiah harus seperti lebah. Mengapa lebah? Paling tidak ada 4 keistimewaan. Pak, nunamina lebah makan moal sembarangan, moal ayah lebah makan sebelah, moal lebah pasti makan yang baik-baik. Keur urang Islam lain baik tungkul, kudu thayyib, kudu halal. Al-Ustaz Aceng Jakaria dalam buku Jabatanku Ibadahku ulah ngarasa halal karena nikmat, tapi kudu ngarasa nikmat karena halal. Apa artinya? Kita menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dahar asal ngeunah. Maka diharapkan Jamiah Persatuan Islam menjaga dari sesuatu yang tidak halal. Yang kedua, lebah ngabring menuju selalu ke tempat-tempat yang baik. Moal aya lebah ngabring ke tempat sampah, moal aya. Moal aya lebah ngabring ke kotoran hayam, moal aya. Lebah mah pasti ke tempat yang baik karena bunga. Ieu mah madrasah oke, ngaji oke, diskotik oke. Nu kitu mah lain lebah. Laleur karena sampah hinggap, karena kotoran ayam hinggap, karena bulu hinggap, karena produksi keju hinggap, karena cau hinggap. Tidak ada jelema muncrut dipanyakiteun gitu mah. Maka diharapkan anggota jamiah cek Ustaz Romli teh maka lamun anjeun geus ngarasa buk make celana bodas ulah diuk di mana wae bakal katingali pisan motor. Lamun urang taskil anggota jamiah kade jaga marwah jamiah bakal katingali pisan, ebres pisan sunana. Yang ketiga lebah
yang dikeluarkannya selalu baik. Saripati bunga kan Pak, tidak semua rasanya manis. Ada yang asam, ada yang tawar, tapi dikeluarkan lebah teh tetap saja baik dan manisnya eta mah. Maka apapun pengalaman hidup kita, setelah kita masuk ke jaminya, tetap harus mengeluarkan kata-kata yang baik, sikap yang baik. Perlu dibedakan, pengalaman hidup mah jadi masalah, tidak ikut-ikutan. Dan yang keempat, ketika lebah menghisap saripati bunga, dia tidak merusak dan memotong tangkainya. Kita di Jamia Persis geus karasa manfaatna ieu hidup di Persis teh minimal tercerahkan Quran jeung sunnah. Komo kana materina geus karasa, ulah nepi ngarusak jeung motongkeun Persisna, ulah nepi ngabauan ka Persisna. Cek bahasa Ustaz Usman mah, mun anjeun teu bisa ngabersihan, ulah sok motoran. Lamun anjeun teu bisa mere jasa ka Persis, ulah sok ngabauan Persis. Karasa manfaat di Persis, ulah motongkeun, ulah ngarusak, ulah ngabauan Persis. Ingat, Persis lain nu ana hungkul, bukan yang saya hungkul. Persis lain nu anta hungkul, Persis lain nu anti hungkul, Persis lain nu antu mangkul. Persis manunah nu urang sararea. Jika rusak Persis, bau Persis ku saurang. Kabeh Pak, milu ngomehan, milu karasa, nu rieuhna kabeh Pak. Maka ketika kita terasa aya manfaat di Persis, ulah ngarusak Persis, ulah motongkeun, ulah ngabauan Persis. Dan yang terakhir, diharapkan anggota Jamia Persatuan Islam harus seperti emas. Emas dipanaskan, beureum, dipotongkeun belah. Emas potong, ulah hariwang Pak. Yuk emas Dubai 5 gram hariwang Pak. Tinggal lebur deui, citak deui, mun asal 5 gram tetap 5 gram. Emas dipanaskeun beureum, tapi emas tetap mulia. Maka bagi anggota Jamiyah, emosi boleh, kata-kata tapi harus rapi, harus sopan. Anggota Jamiyah harus seperti emas. Sehancur apapun, seemosi apapun, jaga kata-kata. Omong tapi kang ngajak lu teu pantes Jamiyah. Di papatahan emosi bahaya Pak, jadi sombong. Sombong naon definisina? Batrul haqi, nohak karena kebenaran. Hese di papatahan, hese dibenerkeun. Kadituna naon? Bagom tunas kan hadis eta teh. Ngarenahkeun ka manusia. Pasti nolak kebenaran, ente saha? Kusaya di papatahan gitunya kolot. Ayo mana budak kamari sore apa Persis nahaun itu. Jika lu sombong mah cirina dua, batrul haq, hese dibenerkeun. Kaduana gom tunas, ngarenahkeun pasti malik ngewa, malik nyalahkeun. Maka kata Allah, jaminu kitu teh, jaminu dilaknat. Lihat surat Muhammad ayat 23. Ulaikal ladzina la'annahumullahu fa'asamahum wa a'ma absarahum. Maranehna teh jaminu dilaknat ku Allah, fa'asamahum maranehna teh ditulikeun ku Allah. Geus hese dibenerkeun. Wa ama absarahum geus dibutakeun, geus teu bisa nempo bener, nempo salah. Eta teh Allah ieu nu nyarios. La'annahumullah, Allah telah melaknat mereka. Maka bagi Jamiyah, anggota Jamiyah, jangan ada tipikal-tipikal yang dilaknat oleh Allah. Bahaya Pak, kalau ada tipikal orang yang dilaknat oleh Allah di Jamiyah, manakala Allah turunkan laknatnya kabeh beunang Pak. Maka tipikal-tipikal seperti ini tidak boleh ada. Komo di bawah jihad di Jamiyah, diajak berjuang di Jamiyah, bahaya. Ketika turun laknatna kita kebagian. Saya ilustrasikan gampang sekali Pak. Bapak bade touring ke Bandung 20 motor. Terus 18 motor mah Pak. Paling ganti kanvas beres. Hiji motor deui ganti oli beres. Hiji deui ganti lampu beres.
Nah, hiji motor banyak 18 itu hiji motor mah parah rusak mah teh. Kudu turun mesin, oli ngucur wae, rantai ek pegat, tromol jero, STNK tinggalin, lampu parem, kanvas rem ipis, diajak touring ku bapak. Tadi nama mau diajak karunya lah cenah. Ayo lah cenah ajak aya ngapalin bangun. Diajak ku bapak. Si motor hiji teh kan motor laknat kan disebutnya motor laknat, motor goreng gitu. Diajak ke Bandung touring, karek nepi puncak, mogok pak. Ada motor butut, motor laknat diajak berjuang, diajak touring ke Bandung, mogok pak. Ya bayar polisi, STNK geus kuku tadi ngadat pak. Ditilang, jebak kudu turun mesin, ganti rem, rantai pegat, tromol jero, cik sajam cukup, mau pak. Orang-orang seperti ini, mau. Orang-orang seperti ini bukan mengokohkan jihad jami'iyah, akan melemahkan jihad jami'iyah. Anu 18 motor pasti ngomong, cek aing tong dibawa motor kieu mah beut dibawa nukuluna nepi Bandung jam 1 siang pasti balik deui nu 18 tinggal gugur eta euy moal nepi ka Bandung lagi. Maka ketika tipikal laknat seperti ini berada di jami'iyah, rencana jihad sebagus apapun mual nepi. Maka bagi anggota jami'iyah harus bersih, harus seperti emas, punya prinsip mulia, mulia dalam ucapan, mulia siap mendengar, mulia dalam melakukan amal sehari-hari. Mungkin demikianlah uraian singkatnya Mas, sebagai harapan dari pemuda yang notabene mungkin siap tidak siap, mau tidak mau akan melanjutkan gitu ya, perjuangan Persis di masa yang akan datang. Karena sebuah ungkapan orang tua yang tidak mengikut sertakan pemuda dalam perjuangan disebutnya orang tua mandul. Dan pemuda yang tidak ikut mendukung program orang tuanya di Persis, maka dia sebagai pemuda pemutus garis sejarah. Demikianlah hapunten anu kasuhun tina sadaya kelepatan keluputan. Mudah-mudahan aya guna manfaatna khususnya kanggo abdi menyampaikan umumna kaiwatu iman sadayana. Selamat bermusyawarah cabang. Mudah-mudahan musyawarah yang nanti dihasilkan menghasilkan pemimpin dan keputusan yang baik dan manis, juga menyehatkan dan menguatkan bagi jamiah kita. Allahu ya'budu bi'ainina ila ma fihi khairul islami wal muslimin walhamdulillah bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan khasiran. Semoga kita bisa menjadi seperti lebah dan emas, dan insya Allah jamiah kita semuanya mendapat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tausiah tadi mudah-mudahan semuanya mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menginjak acara selanjutnya, Kafi Break. Di agenda acara di sini tercantum jam 9 sampai jam 9.10 karena sudah lewat. Di sini hanya diberikan waktu 10 menit. Sekarang 9.56. Untuk coffee break selama 10 menit. Kita masuk kembali di ruangan jam 10:06 menit. Ya, coffee breaknya sudah diterima, sebaiknya silakan dicicipin dan silakan disantap. Untuk coffee break kita mulai dari sekarang.